Apa yang akan saya kaji adalah kesesatan logika Imaduddin. Tetapi logikanya sesat. Kenapa saya katakan sesat? Karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Jadi dia punya logika, tapi disiplin ilmu yang ada tidak sama dengan logika dia. Maka saya klaim bahwa ada kesesatan logika di Imaduddin. Dari mana itu? Ada dua thariqah itsbatun nasab yang sudah disodorkan oleh banyak orang pembela Bani Alawi. Satu khatun nasabah, bahkan Habib Hani tadi cerita ada 180 bahkan yang menetapkan nasab Bani Alawi. Ada syuhrah wal istifadah, kepopuleran yang sudah sejak lama, itu juga ditolak. Semuanya ditolak oleh Imaduddin. Kenapa itu ditolak? Nah, dari mengetahui kenapa itu ditolak, kita bisa mengetahui akar masalah dari pikiran Imaduddin. Kalau kita bisa membantah akar masalahnya, berarti alasan penolakan Imaduddin tidak berdasar. Kalau alasan penolakannya tidak berdasar, maka semua hujah yang disebutkan seharusnya harus diterima demi ketaatan pada ilmu. Pertama, Imaduddin itu menolak syuhrah istifadah. Dia berargumentasi pakai kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Dia menukil ibarat wa alla yakuna laha ma yu'ariduha min riq'atin atau min ruq'ah min ruq'atin qat'iyyatid dalalah. Di ibaratnya bilang bahwa syuhrah istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan catatan yang qat'iyyatud dilalah atau tafsirnya absolut, tafsirnya pasti. Lalu interpretasi Imaduddin terhadap kaidah itu adalah Syajarah al-Mubarakah yang secara qat'iyyud dilalah menyatakan anaknya Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid. Jadi menurut Imaduddin, kitab Syajarah Mubarakah itu riq'ah atau ruq'ah qat'iyyatud dilalah. Dia adalah catatan yang qat'iyyatud dilalah. Dilalahnya pasti menafikan Ubaidillah. Nah, itu kita uji nanti. Ini juga dia di kitab bahasa Arabnya juga mengatakan wa dzakara al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi biwuduh secara zahir anna Ahmad al-Abah ibn Isa aqibuhu min salatati abna'in faqat. Dia menghasar sekali bahwa cuma hanya ada 3. Pakai apa? Pakai jumlah ismiyah katanya. Qawaid muhaddadah fi ilmil ansab. Itu adalah kaidah-kaidah yang sudah paten dalam ilmu nasab. Kalau sudah pakai jumlah ismiyah, berarti jumlahnya harus sesuai itu. Beliau menukil kaidahnya dari kitab Al-Muqtibun karya Syekh Mahdi Raja'i. Wa min dzalik idza qalu aqibuhu min fulan, aqibuhu mubtada min fulan khabar. Al-aqib min fulan mubtada khabar. Fa innahu yadullu ala anna aqibahu munhasirun fihi. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya yang disebut itu saja yang ada. Itu klaim Imaduddin. Kemudian dari sumber yang bisa dipercaya, Imaduddin juga pernah bilang wa nasun, sorihun, qati'un. Labelnya keren sekali itu. Nas, soreh, qati'. Qati' itu enggak bisa ditakwil. Minan nasaba Al-Fakhr Ar-Razi fi awalil qarni sabiq bi anna Ahmad la yakunu lahu aqibun illa min salatati banin. Fama dzukira ba'dahu, kalau ada catatan setelah itu da'iyun la yathbut atau la yuqbal. Maka catatan setelahnya ditolak semua hanya gara-gara ini. Gus, mohon maaf. Ya? Ini tulisan siapa sebenarnya? Ini dari Bahasa Arab ini tulisan siapa? Ibarah ini. Dari Imaduddin. Iya, tulisannya. Menulisnya dalam bahasa Arab seperti itu. Baik. Imaduddin kan nulis bahasa Arab, dia bicara bahasa Arab juga. Orang Banten. Orang Banten. Walhasil akar masalah dari penolakan dia adalah dari Syajarah al-Mubarakah dan menggunakan teori jumlah ismiyah. Maka dari itu di sini saya akan membahas 4 hal, tapi pembahasan utama saya cuma di 2. Satu Syajarah al-Mubarakah, 2 jumlah ismiyah. Nah, nanti ada tambahan sedikit sebentar saja kita akan bahas dalil madlul dan kaitan sikap dan nasab. Jadi Syajarah al-Mubarakah kita preferensi utama pembatal nasab. Jadi kalau ini kita runtuh, maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi itu selamat datang di kebenaran karena hanya ini sebenarnya argumentasi dia. Jantungnya. Nah, kita buka. Pertama, kejanggalan penisbatan nasab penisbatan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Topik yang mau kita bahas, kebenaran penisbatan kitab Syajarah al-Mubarakah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena banyak pakar yang mempertanyakan. Mohon maaf, meskipun Pak Kiai Imaduddin sudah pernah ngarang kitab Balaghah, pernah ngarang kitab usul, dia bukan pakar manuskrip. Dia bukan pakar catatan. Ini sudah ada 3 orang nih. Satu Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib, An-Nasabah Ibrahim bin Mansur. Beliau menyatakan bahwa Syajarah al-Mubarakah penisbatannya terhadap Ar-Razi itu diragukan. Bahkan ada Dr. Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Kutub Al-Maskuk Fiha. Ini kitab yang diragukan. Sudah ada 3 pakar yang menyatakan bahwa kitab ini diragukan. Kembali pada klaim qat'iyud dilalahnya, sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah tidak qat'iyud dilalah. Karena pakar sudah bilang maskuk. Dari mana sumber yang masuk menjadi dasar qat'iyud dilalah? Itu kan jauh sekali. Bertentangan. Iya, hujahnya apa, natijahnya apa? Hujahnya maskuk, natijahnya qat'iyud dilalah, itu jauh sekali. Kejanggalan pada Syajarah al-Mubarakah saya bagi menjadi 3. Ketika diteliti, ini penelitian Gus Romel Abbas, Sayyid Mahdi Raja'i mengemukakan bahwa manuskrip Syajarah al-Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmed Thalith di Istanbul, nomor manuskripnya 2688, setelah diidentifikasi ternyata namanya adalah Bahrul Ansab. Bukan Syajarah al-Mubarakah. Kedua, ada keterlambatan penulisan. Salinan tertua kitab ini ditulis 200 tahun setelah wafatnya Ar-Razi. Jadi wafatnya Ar-Razi 606 Hijriah. Ini salinan 820 Hijriah. Jika Imaduddin konsisten pada akidah, saya tulis akidah biar lebih seru sedikit, pada akidah sezaman, maka ia seharusnya menolak kitab ini juga, karena ini nggak ada catatan zamannya juga. Yang nomor 3 adalah kredibilitas penulis manuskrip.
Jadi manuskrip yang tahun 800 ini, penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin. Dia sosok yang majhul, tidak terlacak. Tidak jelas ini orang siapa, kredibilitasnya apa. Dari ketiga hal ini, menjadi sangat berdasar kenapa tiga pakar tadi mengatakan ini kitab maskukun fiha. Ini kitab layak untuk diragukan. Nisbatnya, betulkah ini karya Ar-Razi? Kemudian ada kejanggalan yang lain. Kejanggalan yang lain adalah kurangnya referensi historis. Tidak ada ulama selama hampir 800 tahun yang menyebutkan Ar-Razi memiliki kitab Syajarah Mubarakah. Imam Ar-Razi itu imam besar. Dia akan dikarang dalam banyak tobokot-tobokot. Dan ketika menulis tentang sejarah Imam Ar-Razi, pasti karya-karya beliau akan tercantum. Dari semua penulisan tobakoh, tidak ada yang menulis Syajarah Mubarakah bagian daripada karya Ar-Razi. Jadi menjadi sangat diragukan lagi. Belum ada pakar yang mengakui, ada pakar yang banyak pakar yang meragukan. Satu yang tidak saya catat, mohon maaf. Dalam catatan di Sultan Ahmad Khalif tadi, dia bukan ada proses verifikasi, tapi karena tulisan Wahid bin Syamsuddin itu ada tulisan Ahmad Ar-Razinya. Jadi Yunsabu ila Ar-Razi. Yunsabu ila Ar-Razi itu cuma nisbat saja. Jadi nemu kertas manuskrip, ada catatan nasab, ada nama Fakhruddin Ar-Razinya, lalu ditulislah sebagai Fakhruddin Ar-Razi. Tapi sama sekali tidak melalui proses verifikasi, dan itu diakui oleh Mahdi Ar-Raja'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin curhat, saudara. Ini bukan menanggapi, hanya curhat saja. Ini Robitoh Alawiyah mengundang seorang ustadz yang namanya Maimun Nafis. Ustadz ini mungkin di kandangnya mungkin ini menguasai tentang kaedah-kaedah fikih, mungkin tentang nahwu shorof, begitu. Dia lalu berkomentar, katanya paham kiamat itu sesat menyesatkan. Artinya paham yang tersesat katanya. Padahal dirinya yang wong kang posang ara-ara li tamyizin wa makna kang li sifatin qaidani, wong kang posang. Ini orang posang ini, kata orang Madura. Dianya sendiri sesungguhnya yang tersesat karena tak paham tentang ilmu nasab. Begitu. Ini juara kandang, kayak Chris John karena juara kandang, dia menantang Holyfield. Holyfield dikatakan juara yang tersesat. Begini saudara, di sini ada 3 poin yang perlu saya curhatkan, begitu. Mohon maaf, saya ini bukan mengkritik atau apa, hanya mencurhat. Dia mengatakan di saat Ki Haji Imaduddin menggunakan metode Asy-Syajaratul Mubarakah, katanya dia menggunakan kaidah alla yakuna laha ma yu'ariduha min riqati qat'iyatid dalalah. Dia katanya mengkaitkan dengan Asy-Syajaratul Mubarakah, padahal Ki Haji Imad itu di waktu mendekti ar-ruq'ah atau khattun nasabah, apabila dikaitkan dengan Asy-Syajaratul Mubarakah, Kiamat itu tidak pernah menggunakan alla yakuna laha ma yu'ariduha min riqati qat'iyatid dalalah. Tidak. Yang dipakai Kiamat itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Ar-ruq'ah itu atau sejenisnya seperti catatan-catatan ilmu nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, harus tidak menyalahi kitab yang lebih tua, kitab yang dasar yang lebih tua, begitu. Kalau hubungannya dengan syuhrah wal istifadah,
itu Kiimat memakai, tapi yang dipakai Kiimat itu kalau dihubungkan dengan Asyatul Mubarakah itu pakai Rasail fi Ilmil Ansab di halaman 103, yaitu intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus au fil wasa'iq al bayyinat. Itu yang dipakai oleh beliau. Begitu. Jadi sampean tersesat sendiri. Begitu maksudnya. Dan mengartikan dhanniyatud dilalah alal maksud pun dia muter-muter ke sana kemari, padahal begini, yang dimaksud dhanniyatud dilalah alal maksud itu adalah di saat kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Syekh Ali As-Sakran mengatakan wa hakadha huwa huna ubaid, hakadha huwa huna ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramaut. Kalau pahaman secara ringkasnya, Mbah Zaya itu namanya Ubaid, itu yang terkenal di Hadramaut. Begitu. Terus kenapa kok bisa jadi Abdullah? Nah, dilanjutkan oleh Syekh Ali As-Sakran ini. Waqad fahimtu awalan mangkulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji ila akhirih. Saya memahami, pakai pahaman ini. Awalan, pertama kali, mangkulan min tarikhil janadi, yang pahaman saya yang Ubaid ini bernama Abdullah itu diambil dari Tarikhil Janadi, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Terus yang namanya Ubaid ini menjadi Ubaidillah bagaimana? Di halaman 151 dijelaskan walladzi yadhharu indi, menurut paham yang jelas, menurut pahaman saya ini begitu. Sedangkan Syekh Ali As-Sakran itu mangkulnya min Tarikhil Janadi. Kita uji Tarikhul Janadi itu mulai di awal sampai akhir tidak ada yang namanya Ubaid atau Ubaidillah, yang ada itu Abdullah. Jadi memberikan nama Abdullah dan Ubaid itu dengan pakai pahamannya sendiri itu dikatakan dhanniyatud dilalah alal maksud, bukan nama aslinya, nama dhanniyah, bukan nama qat'iyah. Begitu. Sehingga nasab ini dengan menggunakan Ubaidillah maka dapat menggugurkan khattun nasab atau ar-ruk'ah dan dapat menggugurkan syuhrah wal istifadah. Begitu. Kenapa? Karena sudah dhanniyatud dilalah alal maksud, tidak sesuai mangkulan yang asli. Karena di dalam Tarikhil Janadi tidak pernah ditemukan nama Ubaid atau Ubaidillah. Bahkan tidak pernah Jadid itu ditemukan bersaudara dengan Basri ataupun Alwi. Itu tidak ada. Oleh sebab itu kata ulama nasab di Muqaddimat fi Ilmil Ansab di halaman 66 dikatakan berarti ini termasuk daripada son'un nasab. Nasab buatan ini, atau kata dha'fun nasab, nasab yang dhaif. Apa nasab yang dhaif itu? Kategori nasab yang mardud. Begitu. Kenapa bisa mardud son'un nasab? Karena terdapat adraj. Itu maksudnya dhanniyatud dilalah alal maksud nanti. Apa adraj itu? Huwa an tuzadah nuqtatun, yaitu ditambahi titik, au tukhzafuh, atau membuang titik. Abdullah ditambah iya Ubaidillah nanti, padahal Abdullah tidak ada yang Ubaidillah. Au yuzadu ismun, Abdullah Ubaid ditambahi menjadi Abdullah. Au kunyatun lismin alal asli, itu di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66, termasuk dari adraj yang merupakan nasab yang mardud nanti akhirnya. Begitu. Atau ditambahi kunyah, nama yang dimasukkan kepada asal. Coba lihat, adakah di dalam tarikh
Al-Janadi atau Suluk fi Tabaqatil Ulama Muluk bahwa diceritakan Abdullah ini mentaswir namanya, ndak, itu walladzi yadhharu indita. Menurut pemahaman yang jelas, menurut pemahaman saya begitu, sehingga dikatakan dhaniyatud dilalah alal maksud. Maka bagaimana komentarnya ulama ilmu nasab di halaman 66 Muqaddimat fi Ilmil Ansab, di bawahnya, wa'lam anna ar-ra'ya idza kana yubayinul ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fahuwa manhulun aw mawdu'un wal mawdu' la yuhtajju bih. Begitu, ketahuilah sesungguhnya ar-ra'yu, pendapat, idza kana yubayinul ma'qul, apabila tidak sesuai dengan nalar akal sehat, wa yukhaliful mangkul, sudah berbeda dari sumber yang diambilnya. Di Al-Tarikhul Janadi itu kan Abdullah, ndak ada Ubaid, ndak ada di Ubaidillah, ndak ada Jadid bersaudara dengan Alwi, ndak ada, dan Basri ndak ada. Yukhaliful mangkul, sudah yang namanya Syekh Ali As-Saqqan itu yukhaliful mangkul dari At-Tarikhul Janadi, padahal kitab ini sudah bermasalah aslinya. Tarikhul Janadinya saja sudah bermasalah. Begitu, sebagaimana saya jelaskan di awal itu tentang madhannul wad'i wal kadhibi. Begitu, masih salah ini. Begitu, wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fahuwa manhulun aw mawdu', maka itu dikatakan maudhu, buatan palsu, kepalsuan. Wal mawdu' la yuhtajju bih, suatu yang palsu yaitu ya tidak bisa dibuat hujjah. Begitu, itu yang pertama tentang dhanniyatud dilalah 'alal maksud. Begitu. Yang kedua, ulama nasab bukan hanya muqibun, karya daripada Mahdi Ar-Rajai. Semua kitab nasab mengatakan idza qala aqibuhu min fulan awil aqib min fulan yadullu ala annahu munhasirun fihi. Itu semua kitab nasab. Coba bisa dicek di Al-Kafi Al-Muntakhab, bisa dicek di Ar-Risalah Ar-Rasail fi Ilmil Ansab, bisa dicek di Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Begitu banyak itu. Artinya kalau di dalam sebuah nasab mengatakan aqibuhu min fulan awil aqib min fulan yadullu ala annahu munhasanun fihi, berarti anaknya itu sudah teringkas di suatu yang telah disebutkan itu, berarti inhisar itu. Sebagaimana Asy-Syajaratul Mubarakah mengatakan fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad, Ali, Husain. Nah, itu sudah teringkas 3 itu saja, anaknya Ahmad Al-Abbah. Begitu, sehingga apabila ada kitab yang tidak lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah, kitab yang di belakangnya itu masuk kepada alla takuna mukhalifatan lil usul. Kitab yang setelahnya harus tidak menyalahi kitab-kitab yang terdahulu. Begitu. Terus zikrul adad la yunfiz zaid, itu pakai kaidah itu. Zikrul adad la yunfiz zaid itu kalau di dalam kaidah ilmu nasab itu masuk kepada jumlah fi'liyah. Ini bukan membahas tentang ilmu fikih, yang mana di dalam ilmu fikih kalau ada 2 dalil, yang satunya ada zaidnya lebih, yang satunya ndak, mana yang dipakai? Ya di mafhum. Begitu kalau di dalam masalah fikih, kalau 2 dalil, ini satunya mengatakan 5, satunya mengatakan 10, ya di mafhum nanti. Kalau ilmu fikih begitu dipadukan. Kalau dalam ilmu nasab tidak. Zikrul adad la yunfiz zaid itu tertentu satu kepada jumlah fi'liyah. Yang kedua, ikhtiar di dalam kitab yang semasa. Sehingga alla yatakuna, kaidahnya alla takuna mukhalifatan lil usul. Yang ketiga, ada kitab yang lebih tua, baru zaid itu masuk. Sehingga di dalam
Muqaddimat fi ilmil ansab juga di halaman 85 dijelaskan begitu, idza talafah nasabani, apabila dua pakar nasab bertentangan bil wasaid dengan catatan nasabnya, satunya mengatakan anaknya 3, satunya yang mengatakan anaknya 4, maka bagaimana keputusannya? Ukhidha bil aqdam as-sahih, maka harus mengambil pada yang lebih tua. Yang sahih itu kaidah nasab. Jadi kalau kaidah nasab, mengambil mana referensi dari dua nasab itu yang lebih tua, itu yang dipakai. Begitu. Yang lebih muda ya ditinggalkan walaupun sama-sama sahih. Karena ada yang lebih tua. Kenapa? Karena kaidahnya alla takuna mukhalifatan lil usul tadi. Begitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, tentang keotentikan asyajaratul mubarakah. Kenapa asyajaratul mubarakah dikatakan otentik? Karena ini sudah ditahqiq satu, dan tidak ada penambahan dari muhakkiknya. Di dalamnya tidak ada tambahan sama sekali. Buktinya Mahdi Ar-Raja'i itu sudah mengarang kitab namanya Al-Mu'kibun. Di sana mencantumkan namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Di sana pakai Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir itu ada 4 katanya, ada 4. Sedangkan di dalam tahqiqannya di Asy-Syajaratul Mubarakah ini murni ada 3, tidak ditambahi walaupun dia punya kitab Al-Mu'kibun. Itu yang pertama. Yang kedua, telah dijelaskan di halaman 12 bahwa Asy-Syajaratul Mubarakah ini manuskripnya telah terdapat di Istanbul, Turki dengan kode manuskrip 2677, dan di sana dijelaskan bahwasanya wa waffaqa ba'da tahammulil masyaqqi al-katsirah li ahli suwari minal kitab. Utusan Al-Mar'ashi ini, utusan negara ini untuk mengambil surah daripada manuskrip aslinya di Turki ini ba'da tahammulil masyaq, setelah melalui kemusyakatan yang kathir, yang banyak, artinya sulit. Begitu, sulit dapat izin, sulit mendapatkan akses. Apalagi hanya Rumil Abbas katanya telah mengoreksi, ternyata salah. Apa itu? Saya tidak percaya, takutnya apalagi cuma ini. Wong sanad hadisnya dipalsukan itu. Begitu, mohon maaf. Terus di dalam manuskrip itu dicatat, juga ditampilkan manuskripnya, coba bisa dibaca di halaman 12. Wa hadza akhiru hadzal mukhtasar fi ansab talibiyah. Kata hadhihi nuskhata min nuskhatin sahhahal Imam Fakhruddin Ar-Razi musannifu hadzal nuskha ila an qala, sampai kepada titik yang terakhir di dalam manuskripnya, kitab yang tercantum di dalam kode 2677 di sana dijelaskan di sini, yaitu wahadal kitab al-musamma bisyajaratil mubarakah ila akhirih, ila anqala sampai panjang. Wahada khattu Muhammad bin Umar bin Al-Hasan Ar-Razi. Jelas ini karangan Fakhruddin Ar-Razi. Wahadal khat Wahada khattu Muhammad bin Umar bin Hasan Ar-Razi musannifi hadzal kitab. Itu dengan ditampilkan dengan manuskripnya. Begitu. Jadi kalau masalah umpamanya di dalam putranya Hasan Al-Askari umpamanya, di sana dikatakan yang nomor 2 tidak mengatakan Muhammad, tapi dikatakan sahibuz zaman farrajahu ajjalallahu farrajahu sarif. La, itu mungkin Syekh Fakhruddin Ar-Razi, karena banyak dari tulisan-tulisan ahli nasab itu, sejarah ahli nasab itu
yang menulis dari awal-awal sebelum Fakhruddin Ar-Razi ini adalah banyaknya orang yang Syiah, maka untuk menjaga keotentikan pengambilan penukilannya tetap dipasang itu begitu, demi menjaga keotentikan pengambilan, karena Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu paham kalau tidak otentik nanti tulisan itu menjadi adraj al-qabihah, begitu di dalam kaidah ilmu nasab itu. Terima kasih.